Jung Sok benar-benar terkejut saat melihat Duki membawa Pak Min ke dalam lorong gelap. Kebetulan saat itu Yongju juga sudah kembali dan melihat bahwa ada seorang detektif yang sedang mengejar mereka berdua. Yongju langsung mengajak Jung Sok pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Jung Sok memberitahu Yongju bahwa mereka diperintahkan untuk pergi ke mercusuar merah. Ternyata di sana ada kunci mobil milik Pak Min yang telah disiapkan oleh Duki agar Jung Sok dan Yongju bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu, Jung Sok segera menelepon Uyong untuk memastikan informasi yang pernah disampaikan sebelumnya, yaitu bahwa umur Duki tidak akan lama lagi. Jung Sok marah karena hasil pemeriksaan yang sebelumnya diberikan kepada dirinya menunjukkan bahwa kondisi Duki baik-baik saja. Namun Uyong hanya mengatakan agar melihat hasil yang sebenarnya. Ternyata, hasil sebelumnya telah dimanipulasi oleh Duki sendiri. Sementara itu, detektif dan beberapa polisi akhirnya tiba di lokasi kejadian dan menemukan Pak Min dalam keadaan tidak bernyawa. Setelah dilakukan penyelidikan, terkonfirmasi bahwa pelaku adalah Duki. Berdasarkan bekas luka tusukan pisau serta baju yang berlumuran cairan merah, sesampainya di rumah, Duki mengambil paket obat dari Alan Kim untuk meredakan rasa sakit yang dideritanya selama ini. Sementara itu, Jung Sok pulang dan memeriksa hasil pemeriksaan otak Duki yang dikirim oleh Uyong. Saat melihat hasil CT scan, Jung Sok sangat terkejut karena kondisi tumor di otak Duki ternyata sudah sangat parah. Ia tidak menyangka bahwa Duki sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang begitu buruk. Jenazah Pak Min langsung diautopsi oleh pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan ahli forensik, diketahui bahwa Pak Min kemungkinan besar dibunuh oleh seseorang yang sangat memahami anatomi dan medis. Terlihat dari luka yang ditimbulkan serta cara kerjanya yang sangat rapi, detektif kemudian menyimpulkan bahwa orang yang membawa Pak Min adalah Duki. Salah satu detektif lain, Detektif Song, menelepon seorang ketua geng dan menyampaikan bahwa dugaan awal pelaku pembunuhan adalah Jung Sok atau seorang perempuan. Namun, setelah dicek melalui rekaman CCTV, ternyata pelakunya adalah seorang pria, sehingga mereka menjadi bingung. Keesokan harinya, Dr. Han kembali dari perawatan yang seharusnya diberikan kepada ketua geng di kapal. Jung Sok dan Yongju merasa heran karena seharusnya Dr. Han belum pulang. Ternyata, Dr. Han sempat bertengkar dengan ketua geng tersebut, sehingga ia memutuskan untuk mengirimkan dokter pribadinya ke kapal dan memilih untuk pulang. Sekalian, Jung Sok meminta bantuan Dr. Han untuk mencarikan rumah sakit tempat Duki bisa dioperasi. Setelah melihat hasil CT scan yang sebenarnya, Jung Sok memutuskan untuk tetap melakukan operasi meskipun tahu risikonya sangat tinggi dan tingkat keberhasilannya rendah. Padahal sebelumnya, ia sempat menolak keras usulan tersebut. Sementara itu, Duki memperkenalkan Alan Kim kepada rekan-rekan dokternya di rumah sakit tempat ia bekerja. Alan Kim sendiri ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar, apalagi dia juga bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Boston, Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Alan Kim bertanya kepada Duki apakah rencana mereka untuk mengoperasi dirinya masih akan dijalankan sesuai rencana. Duki menjawab bahwa rencana tersebut tetap berjalan, dan Jung Sok akan tetap dilibatkan dalam proses itu. Namun, Yongju yang sebelumnya mendukung Jung Sok untuk melakukan operasi kepada Duki, mulai berubah pikiran setelah melihat hasil CT scan terbaru. Ia jadi cemas akan rencana tersebut karena melihat kondisinya sangat parah. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah ketua gangster, yang pernah diselamatkan oleh Jung Sok, datang dan memanggil mereka. Ia mengatakan bahwa ketua gangster ingin berbicara empat mata dengan Jung Sok. Hanya Jung Sok yang diperbolehkan masuk, sementara Yongju menunggu di luar. Begitu masuk, ketua gangster langsung menanyakan kepada Jung Sok mengapa di rekaman CCTV yang didapat polisi, terlihat bahwa pembunuh Pak Min adalah seorang pria. Padahal, seharusnya bukan demikian. Namun, Jung Sok tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian, ketua gangster berterima kasih kepada Jung Sok setelah menonton video operasi yang dilakukan Jung Sok terhadapnya beberapa waktu lalu. Ia pun berjanji akan membantu Jung Sok kapanpun ia membutuhkannya. Di tempat lain pada malam yang sama, Duki diminta oleh detektif yang untuk bertemu secara pribadi. Pada hari itu juga, mereka mendapat kabar bahwa Kyong telah meninggal dunia.
Setelah minum bersama untuk menenangkan diri, detektif yang mulai menceritakan semuanya, ia mengungkap bahwa ia tahu Duki adalah orang yang membunuh Pak Min, dan kemungkinan besar juga membunuh detektif lain yang merupakan temannya sendiri. Duki tidak menjawab secara langsung, tetapi dari ekspresi wajahnya, detektif yang bisa menyimpulkan bahwa Duki tidak membantah. Lebih dari itu, Duki bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berkata kepada detektif yang bahwa ia menyimpan sebuah rahasia besar milik sang detektif yang selama ini ditutupi dan seharusnya diungkap ke publik. Karena saling memiliki kelemahan satu sama lain, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Setelah mendengar kabar kematian Kyong, Duki dan Jungsok datang ke tempat pemakaman. Di sana, Jungsok berkata kepada Kyong bahwa orang yang membunuh ayahnya telah hadir di situ juga. Yongju masih penasaran, mengapa Duki membunuh ayah Kyong. Ternyata alasannya sangat sederhana. Ayah Kyong ingin mengambil Jungsok dari Duki karena ia sangat kagum dengan kemampuan Jungsok. Sebagai seorang pebisnis, ayah Kyong ingin mempekerjakan Jungsok agar bisa menghasilkan banyak uang. Jungsok pun mengakui bahwa jika ia berada di posisi Duki, kemungkinan ia juga akan melakukan hal yang sama. Ia dan Duki sama-sama memiliki kecenderungan psikopat, sehingga tindakan itu dianggapnya wajar dalam logika mereka. Mungkin karena alasan itulah Duki tidak pernah mengizinkan Jungsok untuk kuliah ke Boston. Namun, Jungsok masih belum puas dengan penjelasan itu. Ia kembali bertanya kepada Duki, mengapa pada waktu itu Duki meremehkannya, tidak percaya padanya, dan bahkan mengabaikannya begitu saja. Ternyata alasannya juga sesederhana itu. Duki marah kepada Jungsok karena pada saat operasi ayah Kyong, Jungsok menghalangi niatnya untuk menghabisi nyawa sang ayah. Padahal, rencana awal Duki adalah membuat seolah-olah ayah Kyong meninggal karena penyakitnya saat sedang dioperasi. Namun, Jungsok, yang saat itu masih murid dan sudah mulai menyadari sisi gelap gurunya, berani mengambil tindakan untuk mencegah hal itu. Bagi Duki, harga dirinya sebagai guru runtuh di hadapan muridnya sendiri. Sejak saat itu, dia tidak benar-benar membenci Jungsok, tetapi merasa tidak sanggup untuk bertemu dengannya. Karena sifat Duki yang cenderung psikopat, dia mengekspresikan perasaan itu dengan cara ekstrim, termasuk menjauh dari Jungsok dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya dengan dingin. Kemudian, Jungsok mengatakan kepada Duki bahwa ia akan tetap mengoperasinya. Ia meminta Duki bersiap karena ia sedang mencari tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi tersebut. Namun, Duki menolak seakan Jungsok mengasihaninya karena penyakitnya sudah parah. Jungsok tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ia tidak peduli, yang penting ia tetap akan melakukannya. Setelah itu, Duki pulang ke rumah dan kembali bertemu Alan Kim untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Rencananya, operasi akan dilakukan oleh Alan Kim dan juga Dr. Huyong. Namun, Huyong hanya akan numpang nama, sementara pelaksana utamanya adalah Jungsok. Tapi sampai saat itu, Jungsok sendiri belum tahu bahwa ia akan sepenuhnya menangani operasi tersebut. Pada malam itu, bersama Dr. Han, Jungsok akhirnya menemukan ruang operasi yang bisa mereka sewa. Pemiliknya mengatakan bahwa ruangan hanya bisa digunakan dari pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi, dan harus sudah dibersihkan sebelum waktu tersebut. Sementara itu, Yongju yang menunggu di luar didatangi oleh Misra, orang kepercayaan Duki yang biasa membantu di rumah. Wanita itu memberikan kartu namanya dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Jungsok atau jika ia mengalami kesulitan, maka ia harus menemuinya. Setelah memastikan ruang operasi bisa digunakan, Jungsok tiba-tiba menerima telepon dari detektif yang memintanya datang ke kantor polisi malam itu juga. Jungsok pun langsung berangkat di kantor polisi. Jungsok diinterogasi sebagai saksi karena terekam oleh CCTV berada di tempat kejadian. Detektif yang kemudian bertanya apakah benar Duki membencinya sedemikian rupa hingga pernah melaporkannya atas percobaan pembunuhan. Detektif itu tampaknya sedang mencoba memprovokasi agar Jungsok mau jujur soal kejadian yang sebenarnya. Namun, Jungsok tetap memilih bungkam. Meski begitu, detektif yang menyimpulkan bahwa Jungsok adalah kelemahan terbesar dari Duki. Artinya, siapapun yang mencoba menyakiti Jungsok akan menjadi target utama Duki. Karena dia tidak akan membiarkan orang menyentuh kelemahannya. Meski ditekan dengan berbagai pertanyaan, Jungsok tetap berkata bahwa ia tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Duki mulai membereskan rumahnya. Ia menyuruh Misra menyiapkan semua kebutuhan, lalu memberikan upah terakhir kepada Misra.
Di saat itu, ia mendapat telepon dari Jung Sok, yang memberitahu bahwa ruang operasi telah ditemukan dan prosedur akan dilakukan keesokan harinya. Duki mengatakan bahwa alamatnya bisa langsung dikirimkan saja karena ia akan pergi sendiri ke tempat itu tanpa perlu dijemput oleh Jung Sok. Namun, sebenarnya ia sama sekali tidak berniat untuk datang ke sana. Kemudian Miss Ra menyampaikan bahwa jika Jung Sok mengetahui hal tersebut, ia pasti akan sangat marah. Duki pun membenarkannya, menyatakan bahwa memang benar Jung Sok akan sangat marah. Apalagi jika ia sampai tahu bahwa dirinya telah dibohongi. Miss Ra juga memberitahu bahwa belakangan ini Jung Sok dipanggil oleh detektif yang terkait kasus kematian Pak Min. Mungkin saja hal itu membuat Jung Sok jadi kepikiran dan makin curiga. Mendengar hal itu, Duki langsung marah besar kepada detektif Yang. Malam itu juga, ia menyuruh detektif Yang datang ke gudangnya. Setelah ditelepon, detektif Yang pun segera bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Sementara itu, di tempat lain, Jung Sok dan tim medis lainnya sudah bersiap-siap untuk melakukan operasi pada Duki. Semua perlengkapan dan persiapan telah dilakukan, dan mereka hanya tinggal menunggu. Tapi sampai pukul 10 malam, Duki tidak datang juga di gudang. Detektif Yang akhirnya tiba. Ia masuk ke dalam dan terkejut ketika melihat ada sebuah kulkas besar yang sebelumnya terkunci, namun kini tampak sengaja dibiarkan terbuka. Saat ia membukanya, ia mendapati jasad salah satu rekannya, detektif yang telah dinyatakan hilang beberapa waktu lalu, dibekukan di dalam kulkas itu. Tak lama kemudian, Duki datang dengan ekspresi datar. Ia langsung memberikan sebuah rekaman kepada detektif Yang. Rekaman tersebut memperlihatkan detektif yang telah dibunuh itu sedang membongkar berbagai kejahatan dan kecurangan yang dilakukan oleh detektif Yang sendiri. Rupanya, detektif yang pernah menutup-nutupi sebuah kasus besar dan bahkan sengaja menghilangkan bukti-bukti penting. Duki menyelidiki semuanya dibantu oleh seorang detektif lain yang dikenalnya. Semua informasi dalam rekaman telah dikonfirmasi kebenarannya. Akhirnya, Duki meminta detektif Yang untuk melanjutkan kasus tersebut dan menangkap dirinya. Sementara itu, di lokasi tempat operasi, Alan Kim datang menemui Jung Sok dan berkata bahwa Duki tidak akan datang. Ia menjelaskan bahwa operasi tidak bisa dilakukan di tempat tersebut karena sudah hampir 1 tahun terakhir Duki mengonsumsi obat tertentu untuk memperkuat tubuhnya. Obat itu membuat tubuhnya berisiko mengalami pendarahan hebat jika dioperasi, dan di tempat darurat seperti itu, tidak ada peralatan medis yang cukup memadai untuk mengatasi situasi kritis tersebut. Hal ini membuat Yongju semakin khawatir. Ia mengatakan kepada Dr. Han bahwa sepertinya mereka tidak seharusnya memaksakan operasi tersebut, karena ia merasa kasihan pada Jung Sok yang terus-menerus dibohongi oleh Duki. Namun beberapa saat kemudian, Alan Kim memanggil mereka, terutama Dr. Han, dan mengatakan bahwa dia setuju jika Dr. Han dan Yongju membantu operasi nanti. Hanya saja, operasi tersebut tidak bisa dilakukan sekarang. Menurut Alan, Duki baru bisa menjalani operasi sekitar 1 bulan lagi. Alasan sebenarnya Duki ingin operasi ini gagal adalah karena ia memang sengaja memperburuk kondisi kesehatannya sendiri. Tujuannya agar kemungkinan besar Jung Sok tidak dapat menyelamatkannya di meja operasi. Motif ini memang terkesan aneh, tapi itulah niatnya. Setelah mendengar hal itu, Jung Sok langsung pergi ke rumah Duki. Namun ia tidak berhasil menemukan gurunya di sana karena ternyata Duki sudah kabur. Ia memang sengaja menghindar agar tidak bisa ditemukan oleh Jung Sok. Sementara itu, keesokan harinya detektif yang bersama beberapa polisi kembali ke gudang milik Duki. Mereka menyelidiki tempat itu dan menyadari bahwa malam sebelumnya Duki sengaja meninggalkan jejak seperti rokok dan minuman keras. Jejak itu menjadi bukti bahwa dialah pelaku di balik serangkaian kematian misterius, termasuk kematian seorang perawat. Alasan Duki melakukan semua itu adalah karena ia ingin melindungi Jung Sok. Di sisi lain, Jung Sok bertemu dengan Alan Kim dan menanyakan maksud sebenarnya dari ucapan Duki yang ingin meninggal di meja operasi. Alan Kim menjelaskan bahwa Duki memang sengaja merancang semua ini. Ia ingin agar Jung Sok, dalam perjalanan karirnya sebagai dokter, merasakan satu kegagalan besar agar tidak menjadi orang yang sombong. Semua itu masih berkaitan dengan luka lama Duki, yaitu saat Jung Sok menggagalkan niatnya untuk menghabisi nyawa ayah Kyong. Setelah itu, Alan Kim membawa Jung Sok ke tempat operasi yang sudah direncanakan. Namun, operasi itu baru bisa dilakukan 1 bulan lagi. Jung Sok menolak rencana tersebut karena kondisi Duki sudah sangat parah.
Ia bersikeras untuk membawa Duki ke ruang operasi hari itu juga, atau paling lambat keesokan harinya. Menunda operasi bukan lagi pilihan. Di tempat lain, Yongju teringat ucapan Misra yang pernah mengatakan jika terjadi sesuatu, ia bisa dihubungi. Karena itu, Yongju memutuskan untuk menemui Misra. Sementara itu, Duki terlihat sedang berjalan-jalan di taman. Ia memang sengaja kabur ke tempat itu agar tidak dikejar oleh Jung-sok. Pada pagi harinya, Misra menyampaikan bahwa polisi telah datang ke gudang dan menyimpulkan bahwa Duki adalah pelaku utama dari semua kejadian tragis yang terjadi belakangan ini. Tiba-tiba, kondisi Duki memburuk dan penyakitnya kambuh. Malam itu juga, Jung-sok menemui ketua geng yang pernah berjanji akan membantu jika dibutuhkan. Jung-sok meminta bantuan untuk menemukan keberadaan Duki. Di sisi lain, Misra juga meminta bantuan Dr. Han karena ia tidak bisa menangani kondisi Duki yang semakin melemah. Saat Dr. Han tiba, ia langsung memberikan pertolongan medis dan bertanya pada Duki, mengapa ia melakukan semua ini pada Jung-sok. Padahal jika ia mau dioperasi, kemungkinan besar ia akan sembuh. Namun kini kondisinya justru semakin parah dan kemungkinan operasi akan gagal. Dr. Han menawarkan untuk merawat Duki hingga ajal menjemputnya, tapi Duki menolak. Ia bersikeras bahwa rencana awal harus tetap dijalankan dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu. Keesokan harinya, detektif Yang dan pihak kepolisian secara resmi mengumumkan bahwa Duki adalah pelaku dari pembunuhan terhadap perawat dan 2 orang lainnya. Kabar ini langsung tersebar di televisi. Jung-sok dan Yongju juga mengetahui berita tersebut. Karena penasaran, Yongju kembali menemui Misra dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Misra pun menjelaskan bahwa saat ini Dr. Han sedang bersama Duki. Ia juga mengungkapkan bahwa Duki tidak akan ditangkap karena telah membuat kesepakatan dengan pihak kepolisian. Semua hal tersebut diceritakan oleh Yongju kepada Jung-sok. Setelah mendengarnya, ketua gangster memutuskan untuk meminta bantuan detektif kenalannya guna melacak keberadaan Dr. Han melalui nomor teleponnya. Sementara itu, Dr. Han masih tetap tidak menyetujui rencana Duki. Namun, Duki yang keras kepala tetap bersikeras dan menyuruh agar keinginannya diikuti. Intinya, ia hanya ingin Jung-sok merasakan kegagalan, setidaknya sekali seumur hidupnya. Dr. Han mempertanyakan kemungkinan bahwa setelah mengalami kegagalan tersebut, Jung-sok justru akan trauma dan enggan melakukan operasi lagi untuk selamanya. Namun, Duki sama sekali tidak peduli. Ia tetap kukuh bahwa rencananya harus dilaksanakan dan tidak ada satu orang pun yang boleh menggagalkannya. Semua itu dilandasi sakit hati terhadap Jung-sok yang dulu menggagalkan niatnya untuk menghabisi seseorang. Maka, menurutnya, Jung-sok juga pantas merasakan kegagalan. Kemudian, Jung-sok bertemu dengan Yongju dan sempat marah karena Yongju tidak memberitahukan soal keberadaan Misra. Mereka lalu pergi ke lokasi yang sempat disebutkan oleh Misra, tempat yang kemungkinan besar didatangi oleh Duki. Namun sayangnya, mereka tidak berhasil menemukan Duki karena ternyata lokasi itu memang hanya dikunjungi Duki pada hari sebelumnya. Pada malam hari, Duki ditelepon oleh ketua gangster yang dikirim oleh Jung-sok. Ketua gangster itu sudah berada di depan rumah persembunyian Duki. Setelah bertemu, mereka mengobrol, dan Duki menjelaskan alasannya kabur dari Jung-sok. Ia kembali menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, agar Jung-sok merasakan kegagalan. Duki bahkan mencoba membujuk ketua gangster untuk bekerja sama dengannya. Di waktu yang sama, Jung-sok bertemu dengan detektif Yang. Detektif itu terus memaksa Jung-sok untuk mengakui bahwa semua ini adalah kesalahannya, bahwa karena Jung-soklah Duki sampai melakukan semua tindakan tersebut. Namun Jung-sok tidak terima. Ia berkata bahwa yang menghabisi nyawa perawat adalah Duki sendiri, bukan dirinya. Ia juga menolak rencana operasi yang dipaksakan Duki dan mengatakan bahwa ia akan tetap berusaha menyelamatkan Duki, karena pernyataan itu bertentangan dengan kesepakatan sebelumnya, bahwa Duki akan ditangkap dalam kondisi sudah meninggal dunia. Detektif Yang marah besar. Tidak lama kemudian, mereka mendapat kabar dari anak buah gangster bahwa keberadaan Duki telah ditemukan. Jung-sok dan Yongju pun bergegas pergi ke lokasi tersebut. Namun di tengah jalan, mobil mereka justru ditabrak oleh detektif Yang. Rupanya, sang detektif ingin mencegah Jung-sok agar tidak bisa menyelamatkan Duki. Dalam kekacauan itu, detektif Yang berusaha melukai tangan dan jari-jari Jung-sok agar ia tidak bisa melakukan operasi lagi. Dengan kata lain, membuatnya gagal. Sementara itu,
ketua gangster yang sebelumnya setuju membantu Jung Sok, kini justru berpihak pada Duki. Ia memutuskan untuk tidak memanggil Jung Sok ke lokasi persembunyian, bahkan tanpa tahu kondisi terbaru Jung Sok yang sedang berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Untungnya, Yongju sudah sadar kembali dan berusaha melindungi Jung Sok sebisa mungkin. Pada akhirnya, demi melindungi dirinya, Jung Sok terpaksa menghabisi nyawa detektif Yang. Sementara itu Dr. Han tidak mengerti dengan sikap Duki yang keras kepala. Menurut Duki, ia dan Jung Sok sangat mirip, bahkan jika diperiksa DNA-nya, bisa saja mereka memang memiliki hubungan darah atau mempunyai hubungan keluarga. Tak lama kemudian, Jung Sok menelepon ketua gangster dan meminta agar telepon itu diberikan kepada Duki, untuk menyampaikan semuanya secara langsung. Mendengar kabar tersebut, Duki langsung panik dan segera pergi ke lokasi kejadian. Ia tahu pasti bahwa ada seseorang yang telah kehilangan nyawanya. Sesampainya di sana, ia melihat Yongju baru saja memindahkan tubuh detektif yang ke bagian belakang mobil. Duki kemudian mengambil kunci mobil milik sang detektif, mobil yang akan ia gunakan nantinya. Saat ia bertanya kepada Jung Sok alasan di balik kejadian itu, Jung Sok menjawab bahwa semua itu terjadi karena Duki tidak mau segera dioperasi. Selain itu, Jung Sok juga meminta bantuan Duki karena ia tidak tahu cara membereskan tubuh detektif yang dengan rapi. Namun, Duki tetap bersikeras. Ia mengatakan bahwa rencananya tidak akan berubah, ia baru bersedia dioperasi 1 bulan lagi. Baginya, ini adalah bentuk balas dendam terhadap Jung Sok karena dulu Jung Sok telah menggagalkan rencananya. Maka sekarang, ia ingin Jung Sok merasakan kegagalan untuk pertama kalinya. Walaupun Jung Sok sudah memohon-mohon, Duki tetap menolak. Karena kesal, ia bahkan memukul kaki Jung Sok ketika Jung Sok mencoba memaksanya pergi dari tempat itu. Hal ini menegaskan bahwa Duki benar-benar tidak ingin operasi dilakukan lebih cepat. Sebelum pergi, Duki menyerahkan ponselnya kepada Jung Sok dan mengatakan bahwa jika ia sudah siap untuk dioperasi, ia sendiri yang akan menghubunginya. Ia meminta Jung Sok untuk mengikuti rencananya. Beberapa waktu pun berlalu. Tiba-tiba ditampilkan adegan di rumah duka, namun ternyata semua itu hanyalah sebuah kamuflase. Tempat tersebut sengaja disamarkan agar mereka bisa melakukan operasi terhadap Duki secara diam-diam. Tim medis sudah bersiap sesuai dengan rencana Duki. Mereka terdiri dari Uyong, Alan Kim, Dr. Han, dan Yongju. Sebelum operasi dimulai, Jung Sok sempat bertemu dengan Duki dan menyampaikan bahwa ia yakin akan berhasil melakukan operasi tersebut, lalu mengucapkan sampai jumpa di meja operasi. Tak lama kemudian, mereka semua sudah siap, dan operasi pun dimulai. Walaupun proses operasinya tidak ditampilkan, ketegangan tetap terasa. Yang mengejutkan, anjing-anjing peliharaan Jung Sok ternyata tidak dihabisi oleh Duki. Sebaliknya, ia hanya menitipkannya kepada Misra agar disimpan dengan baik. Hal ini kemudian disampaikan langsung oleh Misra. Setelah operasi, Jung Sok dan timnya kembali menerima tugas medis lainnya. Dan kalian pasti sudah tahu, pasien yang dimaksud adalah Duki sendiri. Meskipun wajahnya tidak diperlihatkan secara langsung, tapi dari situ kita tahu bahwa Duki berhasil diselamatkan oleh Jung Sok. Dengan kata lain, Duki gagal membalaskan dendamnya. Ia tidak berhasil membuat Jung Sok gagal. Itulah akhir dari drama ini.